Tapi kan kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhan. Gimana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologi PSI? Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya, tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi tersiratnya dan ada eksplisitnya juga, cuman word by wordnya saya lupa. Kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo menyesal ya dekat dengan kelompok Islam. Gus Yassin sama, kita juga menyesal dukung dia di Pilpres di 2019 begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi kalau memang Pak Prabowo menyesal begitu kan ya, kalau dekat dengan kelompok Islam begitu ya, ya sama begitu kan ya. Masyarakat yang sudah kecewa kepada Pak Prabowo pada waktu itu begitu kan ya, yang kemudian sudah berjuang habis-habisan begitu ya, ke sana ke sini begitu, tidak kenal lelah untuk memenangkan calon presiden ya Pak Prabowo pada waktu itu, tahu-taunya setelah kalah begitu ya, lalu kemudian gabung ke koalisi itu begitu. Semakin orang-orang tidak percaya begitu kan di situ, dan bahkan di satu sisi orang melihat bahwa wah ini Prabowo dicap sebagai pengkhianat begitu. Kira-kira seperti itu begitu bahasa kasarnya begitu kan. Tetapi ini realitasnya adalah masalah soal soal demokrasi begitu kan. Sah aja sebenarnya begitu kan. Tapi jangan lupa para pendukung-pendukung Pak Prabowo itu pada waktu itu adalah kebanyakan dari ya Islam begitu kan ya. Bahkan kelompok-kelompok Islam di situ begitu. Tapi di 2023 ini ya tunggu saja begitu kan ya. Banyak yang kemudian pendukung-pendukung Pak Prabowo kembali kepada Anies Baswedan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Prabowo menyesal dengan kelompok Islam. Gus Yassin sama, kita juga menyesal dukung dia di Pilpres, katanya begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Jangan terprovokasi sama si Cici. Ayo Prabowo dan Gerindra konfirmasi. Kalau si Cici bikin hoax ya, masuk penjarain ya. Kalau benar seperti Gus Yassin, kami menyesal, katanya begitu ya. Umat Islam jangan pilih Prabowo yang sudah menyakiti hati serta melakukan penghinaan. Banyak sekali pro dan kontra itu begitu. Kalau memang benar seharusnya kan ada klarifikasi begitu kan. Ini menjadi dampak kepada Pak Prabowo di situ begitu ya. Sebelum dia ngomong gituan, saya sudah nggak respect ya. Dia itu pengkhianat umat dan yakin Gerindra akan nyungsep di pemilu di 2024. Katanya begitu. Ini saya bacakan ya. Ini merupakan aspirasi masyarakat juga begitu kan, yang harus kita dengarkan begitu. Akhirnya ya terucap ya juga ya oleh PS ya. Gue semakin yakin pilih gue ikut ya ulama yang beroperasi dengan ya berposisi dengan rezim ya. Bahkan sangat lebih menyesal kami rakyat mendukung Anda Pak, katanya begitu. Ya buat apa juga begitu mau mendukung Pak Prabowo toh pada hakikatnya membelot kepada pemerintahan kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Kalau menjadi oposisi di situ untuk bisa bertempur secara demokrasi begitu kan ya. Sama Pak ya, dulu saat pemilih kirain ya Mas murni untuk membangun NKRI, ternyata cuma besi karatan dipoles ya kelihatan seperti emas. Masih percaya PSI begitu, katanya begitu ya. Haram pilih orang yang sudah menghina umat Islam begitu ya. Jadi suara mayoritas di negara kita itu adalah umat Islam di situ begitu kan ya. Pada hakikatnya inilah kenapa sangat menyesal karena dekat itu begitu kan. Perkataan-perkataan seperti itu saya rasa apakah ini dari Pak Prabowo atau dari Grace Natali begitu, dari PSI atau apa begitu kan. Ini blunder kalau menurut saya pribadi begitu ya. Bahkan dibilang kelompok radikal intoleran, apakah yang komen merasa termasuk? Ya saya kira enggak begitu kan ya. Ini hampir semua media online ya up berita ini ya. Tahu nggak kenapa ya? Cuma modus aja agar kalian yang muslim ya fokus dengan si Bowo ya. Ujung-ujungnya Kang ya survei klaim ya si Bowo baca pres yang paling ya googling rakyat ya.
umat juga baper. Jadi judulkan keginian. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya seharusnya Pak Prabowo tidak perlu mengatakan seperti itu begitu kan. Ini harus klarifikasi begitu apakah benar atau tidak begitu kan ya. Masa ya karena dia menyesal begitu kan ya, karena didukung oleh atau dekat dengan intoleran atau dekat dengan muslim di situ begitu, masa hal-hal seperti itu begitu kan. Ini kan aneh begitu ya. Dalam artian bahwa kok ada begitu kan ya. Kok menyesal begitu kan, seperti itu logika kita begitu ya. Pada akhirnya kan tidak perlu diucapkan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Prabowo menyesal dengan kelompok Islam ya. Gus Yassin sama ya, katanya begitu. Kita juga menyesal dukung dia di Pilpres ya. Ini ya Muhammad Yassin ya, pengacara senior Surabaya, menjawab pernyataan ya Grace Natali bahwa Prabowo Subianto menyesal ya sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran Islam. Begitu katanya begitu ya. Bahkan dia mengatakan apakah ini tidak menyesal mendukung habis-habisan Prabowo dalam Pilpres ya kemarin. Yang ujung-ujungnya seperti ini, sama juga kita menyesal ya. Demikian Gus Yassin ya, panggilan akrab Haji Jeb Muhammad Yassin kepada duta.co ya. Bahkan lebih lanjut Gus Yassin menegaskan umat Islam jangan dicap intoleran. Jangan ya, kalau Islam pasti intoleran, radikalisme itu ada semua agama ya. Jangan cuma Islam yang disudutkan, mereka sengaja yang merusak nama baik Islam. Kalau mereka tidak butuh dukungan umat Islam, tidak usah menuduh Islam intoleran. Ini menyakitkan, tegasnya betul begitu kan. Bayangkan begitu ya, yang karena kalah di Pilpres itu begitu, karena inilah negara demokrasi begitu kan, kok tiba-tiba ya menyalahkan pendukungnya begitu. Itu kan aneh begitu kan. Menurut saya pribadi kan aneh begitu. Masa menyalahkan pendukungnya kalau kalah begitu? Bukankah ini negara demokrasi begitu ya? Bahkan seperti diberitakan, Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran ya. Penyesalan Prabowo Subianto pernah dekat dengan kelompok Islam ini terungkap berawal dari video yang diunggah di kanal YouTube ya Total Politik pada 13 Agustus 2023 lalu. Bahkan dalam video tersebut terlihat Grace Natali sedang menghadiri ya sebuah acara talkshow ya, dengan salah satu topik ya pembicaranya adalah soal Prabowo Subianto ya, dan bahkan ya pada awal pembawa acara yang bertanya kepada mantan ketua umum PSI itu ya, bahkan kedekatan Prabowo dengan kelompok yang disebut intoleran itu, siapa mereka, kira-kira seperti itu begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat Pak Prabowo dulu ya dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Tanya pembawa acara itu. Bagaimana mungkin begitu kan? Apakah PSI tidak membutuhkan suara Islam ya? Apakah tidak membutuhkan ya umat Islam yang kemudian masuk di situ begitu kan? Ya kalau seperti ini saya kira tidak akan pernah maju, dan bahkan PSI saya anggap bahwa ya di satu sisi akan nyongsep begitu kan, tidak akan lolos di parlemen begitu ya kalau kita berbicara seperti itu begitu. Bahkan kemudian meski tidak ingat ya perkataan detail dari Prabowo, Grace Natali mengungkapkan pada intinya Ketua Umum Gerindra tersebut menyiratkan penyesalan. Ya itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai tersiratnya, saya lupa kata-kata persisnya. Dan ada ya tereksplisit juga ya, kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu, katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi menurut Gus Yassin, Prabowo dan Sandiaga Uno itu sudah berhutang banyak terhadap pendukungnya dalam Pilpres 2019, dan duit, air mata, darah dan nyawa pendukungnya. Bahkan ya tulang tangan saya patah, ini adalah bagian dari salah satu bukti perjuangan kami mendukung Prabowo Sandi. Janjinya timbul tenggelam bersama rakyat sekarang ya, dan timbul rakyat bersama tenggelam, katanya begitu, kata Gus Yassin di situ begitu. Lihat saja begitu, bayangkan begitu ya. Saya saja ya dulu untuk Pak Prabowo saya sini sampai tanpa dibayar begitu kan ya, untuk memenangkan Pak Prabowo sana sini, hadir sana sini begitu kan ya, untuk mengajak tetangga, saudara dan sebagainya begitu kan. Tapi pada hakikatnya ya seperti ini begitu kan. Malah tiba-tiba ya membelot kepada pemerintahan begitu. Itulah negara memang ini negara demokrasi begitu kan. Tapi perlu diingat begitu kan ya, konstituen mereka begitu kan ya, pendukung-pendukung mereka ya, simpati mereka yang sekarang ini sudah beralih kepada Anies Baswedan, tidak mungkin kepada Pak Prabowo begitu kan. Apalagi mengatakan seperti itu, wah semakin tidak didukung begitu ya. Menurut Gus Yassin ya terserah mau mengatakan kami radikal atau intoleran, yang jelas Prabowo dan Sandiaga tidak akan menemukan relawan yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu tenaga sampai sekarang.
Kami urunan untuk membantu kampanye, bahkan jiwa relawan terancam. Ada yang masuk penjara, ada mereka peduli. Tidak ya, buktinya mereka relawan sakit-sakit sendiri ya. Dan tega dan enak jadi menteri ya. Gus Yassin juga menyebutkan pengorbanan Habib Rizik, beliau kawal ya Pak Prabowo sampai ya babak belur. Resikonya sangat berat ya, bahkan 6 ya syuhada FPI pengawas HRS ditembak ya. Kalau itu kemudian kata Grace ya Prabowo menyesal, maka kami pun menyesal dukung dia. Betul ya. Ya ini sudah jelas di situ begitu kan. Ya seharusnya Pak Prabowo tidak perlu mengatakan seperti itu begitu kan ya. Masa kalau kalah yang disalahkan pendukungnya, kan aneh begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.